Nah, itu mungkin ya jadi tentang apa penjelasan ya, penjelasan untuk ini penggunaan sistem informasi terutama Edunex ya. Nah, berikut ini akan saya lanjutkan materi ya, materi yang ini tentang array. Nah, mana yang lebih baik ya? Apa tugas mandirinya dulu atau tugas mandiri dulu ya? Supaya nanti ada yang nanya, saya nanya lagi. Nah, tugas mandiri sebenarnya ini bisa share dulu ini dari belakang. Tugas mandiri. Nah, ini salah ya, tugas mandiri yang kedua ya, bukan satu. Aktif. Nah, ini ya, jadi ini tugasnya antara mahasiswa NIM genap dengan ganjil dibedakan ya. Dibedakan. Nah, jadi ada data N yang sedang diolah, ya kita nggak tahu N-nya berapa, ya ada datanya kita entry aja. Ya. Entry nanti udah cukup, udah habis datanya, ya habis, jadi tidak di entry lagi kan ya. Nah, jadi programnya menghitung tuh berapa data yang telah masuk kan. Nah, berikutnya programnya pekerjaannya adalah ingin menampilkan hasil, oh data awalnya segini. Nanti ada proses, nanti mengurut. Programnya melakukan sorting ya, sorting. Nah, dari untuk yang mahasiswa NIM ganjil, dari angka kecil ke angka besar. Itu ya, angka kecil ke angka besar. Mahasiswa yang NIM genap, dari angka besar ke angka kecil. Itu ya, nah seperti itu. Ini ada salah ketik lagi, menginputkan ya, jadi sesuai dengannya dua kali, sekalian diedit aja. Jangan di Edunex salah juga. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi ada N data yang nggak tahu gimana buat programnya supaya bisa seperti itu ya. Atau Anda pasang limitnya berapa, itu ya. Bisa jadi counting di sini ya, countingnya nantinya nilainya menetapkan ukuran ini ya, ukuran array nanti yang diolah. Itu ya, array-nya yang diolah. Nah, itu seperti apa tekniknya. Nah, itu ya, jadi itu ini anak yang pertama. Berikutnya nanti nampilin data yang telah dimasuk itu ya, nampilin jumlahnya berapa. Berikutnya proses. Nah, dari proses nanti akan sort. Ini targetnya apa? Ini waktunya nggak panjang-panjang juga ya. Hari ini kita habis ya Senin lah ya, Senin harus masuk ya. Senin masuk gitu. Mungkin kalau sempat akan saya bahas gitunya bagaimana sih metode sorting kan ya, sorting itu. Kemungkinan algoritmanya apa, jangan berpikir ada 3 data diurut, jangan gitu. Ini N data bisa jadi 100, bisa jadi 50 atau bisa jadi 20 gitu ya. Jadi berpikir secara general ya, secara general. Ya, Anda lihatlah ya, kalau Anda pakai software Excel kan dengan fungsi sort-nya kan ya. Select itu langsung dia ya, nanti sort keluar langsung berubah. Itu kan ya. Itu kan di Excel kita semua bisa juga buat fungsi itu di Excel udah di ini dengan apa di Visual VB-nya, Visual Basic yang ada di Excel. Itu sebenarnya bisa buat fungsi seperti itu di Excel. Ya nanti cara select-nya seperti apa, itu kan ada perintah-perintahnya kalau anak mau belajarnya. Saya pernah dulu buat ya di zaman Excel tahun awal-awal ya. Ya bisa seperti itu. Hanya lama ya, jadi lama. Hitungannya lama. Olah untuk regresi langsung dihitungin, kita senangnya bentuk persamaannya seperti apa. Gitu. Terus itu saya lakukan lama dengan program yang seperti C atau C++ jauh lebih cepat dengan program ya, dan juga Fortran. Sudah ya, jelas? Ada yang ingin bertanya tentang tugas ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk tanggal terakhir pengumpulan tugasnya kapan ya, Pak? Tugas ini? Iya, Pak. Tugas ini ya minggu depan, Senin aja.
Baik, terima kasih, Pak. Ya, Senin itu udah saya pasang di Edunext kan ya. Jadi ini submitnya lewat Edunext kan ya, assignment. Ya, assignment nanti anak itu via program anak di itu aja di dalam dialognya aja ditaruh semua supaya ininya mudah mengevaluasi. Kalau itu repot nanti nilainya nggak keluar jadinya nanti ini kan udah ini pertengahan semester ya saya udah ini juga saya udah ngasih tugas baru tadi saya ingat ini belum dilihat semua gitu. Belum lagi kuis kan, itu udah 2 kan, nanti ini ada lagi 1, 3. Maka ini saya mau cepatin sebelum ini masuk yang baru sudah ini. Karena nantinya berikutnya ujian juga kan, ya ujian tuh lumayan juga, ujian UTS kan ya, UTS. Belum lagi tugas besar ya, jadi emang itu ya itu emang tugasnya dosen, tapi ya harus pakai strategi supaya ini bisa selesai tepat waktu. Nah, kalau sudah, saya akan lanjut ke ini. Ini nyampe mana ya? Kemarin nyampe baru mengisi data, kan ya? Nah, saya ke slide 15. Sequential 17. Nah, tapi di share dulu, di share. Nah, ini bagaimana mengisi data ya dari keyboard. Ini contoh kan ya, sebelum kan ada deklarasi ini akan saya ada dengan contoh sebelumnya akan saya gabungkan itu. Ini memberi nilai awal langsung, misalkan itu bisa digabung dengan program. Tapi ini dulu yang pembahasan pertama. Isi data bagaimana sistemnya, itu kan ya. Nah, ini sebenarnya ini jadi biasakan ini ya kalau anak nulis biasakan dengan pattern ini program apa, kamus apa gini supaya orang tahu. Ya, buat program jangan kayak yang itu yang PR pertama itu ya banyak ada berapa orang saya udah komentarin itu. Ya jangan pakai A B C D E gitu kan ya. Ya buatlah kalau UTS aja buat kan bisa lebih ini ya jadi lebih lebih ke komunikatif kan ya komunikatif. Dia tidak mengambil slot memori banyak juga berbeda kan ya yang mau menload itu kan yang membutuh memori terutama ini untuk parameter itu kan udah ada batasnya maksimum berapa panjang kan ya itu udah ngambil memori sama jadi nggak banyak berubah paling pas kita nyimpan filenya berubah ukuran karena banyak ketikannya kan ya di dalam untuk komputasinya sama aja ya ya ini tanah ini kan ini tanah pagar ini ya SAP ini ya pagar ini ya ini akan menambah ukuran text file aja text file dari Python-nya itu ya jadi buat yang itu jangan A B C D E gitu kan ya jadi buat lebih komunikatif lah misalkan nilai APRED AVGR bisa atau yang apalah ya ya cukup lah dengan yang tidak terlalu panjang sekali itu ya jangan panjang sekali jelek juga kan ya jadi bekerja antara yang pendek satu karakter dengan yang sangat panjang sekali supaya komunikatif ya jadi itu anak mulai latih yang seperti itu kalau tidak nanti ini terbiasa dengan hal-hal yang seperti tadi itu A B C D E nanti pusing sendiri kalau udah program besar kan ya buat program untuk diri sendiri pusing sendiri. Nah, ini ya ini deklarasi ini memberi nilai awal di sini kan ya. Jadi tabelnya semua diberi nilai 0 kan ya. Di mana untuk I-nya nah ini dari 0 sampai 9 ya. Size-nya adalah 10. Itu ya. Size-nya adalah 10. Nah, berikutnya tentang ini bagaimana mengambil data dari keyboard. Memang ini kalau di run bingung kok jalan atau enggak programnya kan itu ya maka perlu ditambah inputnya diberilah ya mas data A ada data A yang keberapa kan bisa aja kan ya supaya jelas kan sesuai dengan urutan I-nya kan ya itu bisa aja input nanti oh data yang ke 0 data yang ke 1 data yang kedua index-nya aja tulis index I-nya itu sudah dapat nantinya ya hasil itu kan
Nah, hati-hati ya. Nah, jelas hati-hati itu ketika nampilin hasil, nah itu jangan nyampe di luar ring tersebut ya, 0, 10 itu ya, start dari 0, nyampe startnya dari 0 itu ya, nyampe nya nanti 9 kan, 10 itu kan size, atau gampangnya sama dengan atau sama dengan 0 kurang dari 10 gitu ya. Jadi itu ya, jadi memang ring ini ada kefleksibelannya kan ya. Bisa Anda lihat yang ini kan ya, hanya ini aja dituliskan. Jadi bisa ukuran atau rentang gitu ya. Ukur ini kan ukuran 10, di sini rentangnya ya. Rentangnya dari 0 kurang nyampe kurang dari 10. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Nah, itu ya jadi itu. Nah, untuk ininya, untuk flowchart, nah seperti ini aja jadinya. Ya, mulai. Nah, ini yang tadi itu, nah ini jadi memberikan nilai ke 0 ya, semua ini, semua tab integer itu kan ya, untuk nomor i dari 0 sampai 9 semua nilainya beri 0. Nanti ini loop proses untuk input kan ya, memasukkan data ya, jadi ini. Nah, ini kurang ya, masuk ini start dengan ini start dengan i-nya juga, ini dengan nilai i-nya diberi nilai 0 kan startnya, nanti loop terus tambah 1 kan ya. Ini sebenarnya start nilai ini ya, nilai i-nya mulai dari 0 untuk loop ini. Ya walaupun tadi udah diberi nilai awal 0 juga kan ya. Nah, ini memang tidak terlihat di algoritma di flowchart ini, diagram alir ini tidak terlihat. Awalnya diberi nilai 0 tidak terlihat ya, tapi programnya tadi memberi nilai 0. Ya bisa aja dimasukkan sebelum ini. Sebelum ini masuk itu kan bisa. Nah, ini input. Nah, pseudonya ya bisa jadi ini ya. I-transversal, nah bisa jadi seperti itu, input. Nah, ini bahasa-bahasanya. Kira-kira orang mengerti, tapi agak sulit juga mengerti ya, I-transversal gitu ya. Jadi rentangnya 0 sampai 9 gitu ya. Input, nah masuk input yang ngerti lah. Nah, simul ini ya juga udah umum kan ya, udah umum. Bahasa program banyak pakai seperti itu. Nah, untuk menuliskan isi, nah berikutnya bagaimana menuliskan isi array. Nah, ini jadi buatlah program. Nah, jadi menuliskan isi berikutnya, program mendeklarasikan array pertama, karena ini balik lagi. Nah, array ya 10, nanti isi dengan yang dibaca di keyboard nanti kembali menulis apa yang disimpan di layar. Nah, ini misalnya program yang mau dibuat. Jadi yang tadi itu kita bisa ini kan. Nah, ini tambahan yang tadi kan ya. Tambahan yang tadi. Ini kan cetaknya kan ya. Ini deklarasinya di sini. Deklarasi. Di print itu ya. Jadi ini kurang komentar banyak ya. Nah, contohnya. Nah, sesi luar ini. Nah, itu. Oh, ini balik tadi salah tekan. Nah, ini berikutnya yang tadi dulu. Yang tadi ini stop. Salah neken itu. Makanya agak salah neken. Nah, ini saya mau share tentang ininya. Nah, ini. Sekarang di share adalah. Nah, muncul ya. Muncul nggak? Muncul, Pak. Ya, ini saya tadi otak-atik buat ya barusan. Nah, ini kan yang tadi, ini dimodif kan ya. Nah, bisa juga kita tab karakter kan ya. Ini semua diberi itu. Diberi ini awal karakternya star. Tadi saya sempat nggak jalan juga. Karena saya copy dari PowerPoint, ternyata simbol gininya petiknya di PowerPoint beda dengan yang ini. Harus ketik langsung di keyboard. Memang terjadi juga ya, memang selalu gitu. Dulu sering pakai C gitu juga, C++ gitu. Dari keyboard dipindah, ternyata ada tanda kutip juga di situ. Masalah. Jadi harus diedit. Nah, ini udah jalan sudah dites. Ini kan sama ya awal. Nah, ini hanya memberi nilai awal aja. Ukurannya ini diberi ini. Tab star ya untuk tampilan aja nanti. Seperti apa kan. Nah, ini yang perlu Anda pelajari di sini. For i ya, in ring. Nah, loop. Nah, di sini kan masukin data kan ya. Masukkan data ke, nah i-nya saya ubah ke string ya. Ya, string.
sama dengan, nah itu. Jadi di sini ini untuk ini spesial, di sini nggak bisa itu. Untuk input tuh harus string itunya, nggak bisa masukin angka di situ ya. Jadi harus diubah dulu. Ya tadi dicoba, bisa nggak itu? Saya kan nggak baca, nggak ingat juga total, langsung trial learning by doing juga sambil itu kan. Nah, ternyata nggak bisa. Ya, ternyata tidak bisa. Jadi I-nya di-stringkan dulu. Kan str kan string ya, mengubah ke string. String sehingga bisa ditambah, jadi satu dia. Nah, ini tambah dengan sama dengan lagi, kan ya. Nilai ke I sama dengan. Nah, itu dari keyboard yang itu. Nah, itu berikutnya print. Nah, ini hasil. Nah, di sini print itu bisa aja tanpa nama jadi string, bisa aja langsung I-nya masuk ke I, nilainya masuk ya. Ya, nilai sama dengan, nah, panggillah yang sudah di entry-kan ini. Ya, entry-kan di input sini. Ini ditampilkan. Nanti terus ya ini main-main aja nih. Halo. Nah, ini tambah string tab-nya di ini kan. Kalau ini biaring itu nggak ini juga ya. Ya, kita di just string. Sebenarnya car aja bisa. Ntar coba ya, kita pakai tanda koma, tab itu aja langsung sepertinya bisa. Ya, yang jadi masalah tadi input. Ya, ini saya ubah aja, karakter ubah ke string, nggak jadi masalah. Itu ya, ini contoh ya, ini di run kita run. Nah, ini ya, udah keluar di bawah kan ya? Ya, keluar. Ini nggak bisa ini ya. Di bawah ini keluar ya, kelihatan ya. Nah, ini tinggal entry aja kan. Nah, misalkan 1. Nah, itu nilai ke 0, nilai sama dengan 1. Itu ditampilkan langsung kan. Ya. Terus alo, nah star. Itu yang muncul tuh main-main itu. Nah, ini 5. Nah, itu ya. 7, 9, 12, 15, 11, 8, 1. Nah, ini 9, 5. Nah, itu ya. Jadi, nah ini kita coba ubah. Kita ubah. Ini kita nggak apa-apain. Ini koma aja langsung. Ya, seperti nggak ada masalah. Duh, kemana? Ininya kacau. Ini I ya. Di sini. Kursornya nggak ini. Ini kurang. Kok ada koma? Koma. Itu ya. Itu. Nah, ini kita coba hapus. Di masalahin nggak? Pakai koma jadinya ya. Di input itu masalah nggak? Ya, saya ambil ini. Yang jelas saya coba di itu di ini di input salah, nggak boleh. Jadi emang di full program inputnya nggak bisa seperti itu ya. Itu kan program sebenarnya, program dari program itu dibuat. Bagaimana maunya yang buatnya kan itu, maunya dan bisanya hasilnya mereka. Kalau itu tidak bisa ya kita ya harus ikut itu ya. Kalau nggak jangan dipakai ini ya, jangan dipakai visual ininya. Ya sudah tentu mereka pertama ikut code yang ada, itu ya code yang ada. Setelah itu ada deviasi dengan code yaitu kemampuan program. Itu ya jadi itu coding. Jadi bisa jadi ada deviasi, bisa jadi tidak. Nah, sudah nggak ada masalah ya, lewat kan ya? Lewat. Ada masalah. Nah, ini kemana? Ke situ ya. Jauh clearing, titik 2, benar ininya klik. Nah, ini agak ini ya. Itu ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi itu ingat ya, input tuh nggak harus dikonversikan ke string dulu semua. Ya, kalau print boleh nilai langsung. Ya, nanti ada lagi. Ya, ini bisa ditambah juga. Ya, ini contohnya kan print. Nah, di sini juga kan ya. Tadi udah ini. Tadi pakai tambah kita kan ya. Tambah ya juga bisa. Itu kan ya. Nah, itu udah diingetin ya kalau program. Nggak masalah ya. Ini itu ya sudah balik ini. Nah, begitulah belajarnya ya, belajar. Jadi sering-sering nyoba itu ya, nyoba ini gimana. Udah bagus itu di PR1 banyak yang kreatif. Ya kalau buat program inputin data harus dicek juga ya, datanya negatif. Nah, ada yang ngecek data nggak boleh lebih dari 100 ya ketika anak itu buat program apa, buat program nilai kan, ya boleh juga antara 100 dengan maksimum 100 paling kecil 0 gitu kan ya. Itu di set nanti ada orang ngantuk entry data minus ya langsung disuruh ulang lagi data salah.
Nah, hal-hal itulah ya. Jadi keingintahuan seperti itu, Anda terapkan dalam pemrogram, semakin ini Anda semakin bisa program. Nah, ini ya tadi udah ya. Nah, berikutnya ini menghitung rata-rata. Ya, tinggal dijumlah aja kan ya. Deklarasikan kan ya, contoh itu ya, integer ukuran 10 gitu ya. Nah, isi elemen array-nya. Jumlahkan semua elemen array. Bagi hasil penjumlahan dengan banyaknya elemen array dan tampilkan hasil. Itu siapa jadinya ini? Siapa yang bisa? Seorang sukarelawan. Tinggal yang tadi aja dimodif ya. Gimana? Bisa? Ya ditambah sum, ya sumnya beri nilai awal kan ya, sebelum for-nya ya, for i in range kan itu ya, loop-nya kan gitu kayak nulisnya. Nah, ya jadi kamus, jadi ini menghitung nilai rata-rata elemen array. Itu ya kamusnya apa. Nah, I-nya apa, sum-nya apa, nah itu nanti baru masuk algoritma. Nah, algoritmanya mengisi nilai dulu ya, diberi nilai awal itu 0 kan ya. Jadi kalau memberi nilai awal sama dengan kurung siku, nah apa nilainya? Kalau karakter misalnya tanda single kutip, star, single kutip, kan ya itu jadi karakter. Kalau string ya double tanda kutip, kan ya. Ringnya dari rentang berapa? Ringnya ukuran di sini, ukuran size-nya. Size-nya 10. Nah, berikutnya ini mengisi ya. Mengisi. Nah, itu. Nah, ring dari 0 ini sampai kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Ini ya, ini adalah memberi data dengan dari langsung dari keyboard ya, input ya, input. Nah, tadi kan sudah ya kita tes, kita jalankan. Nah, jumlahnya hanya ini saja ya, nggak ada hal-hal yang beda. Ada teknik lain nggak menuliskan ini? Siapa yang bisa? Ini apa pakai menuliskan yang beda tapi hasilnya sama asli? Ada yang bisa. Ya kan plus sama dengan ya. Jadi nggak usah ditulis sum sama dengan sum tambah tab integer, tabel integer. Jadi sum plus sama dengan tabel integer. Jadi terus ditambah ya nilainya. Sebelumnya ditambahkan. Setiap loop terus nambah. Nah, terus bagi hasil penjumlahan dengan banyaknya. Nah, dia menghitungnya dan menampilkan hasilnya. Ini printnya di itu kan hasil. Itu diubah ke ini string di sini ya contoh. Sebenarnya bisa cara lain kan. Ya memang di sini ya deklarasinya di input itu ya jadi integer ya, deklarasi inputnya di sini. Nah, begitulah ya untuk mencari rata-rata. Nah, ini bagaimana menuliskan algoritmanya. Nah, ini sum-nya diberi nilai awal juga sini ya, i-nya juga karena. Nah, ini loop-nya ya. Nah, pseudocode kan singkatnya ya ini ya algoritmanya yang ini jadi tulis. Nah, ini pemberi nilai awal.
di loop-nya I ya cukup di sini aja I ya. Nah itu bisa juga dari sini mencari nilai yang terkecil kan ya dari data yang masuk atau nilai maksimum kan udah standar tuh ya. Atau kita terapkan statistiknya kuartil ya, kuartil 4-nya, kuartil ini 4 ya 1 2 3 4 gitu ya, jadi kuartil. Itu dari kanan urutannya kuartil itu ya, yang baik-baiknya itu kan distribusi normal kan ya. Ke kiri jelek, ke kanan baik. Jadi ponomernya Q1 itu di kanan, Q4 di kiri gitu. Kalau itu kuartil. Mana tahu kuartil? Siapa yang tahu? Apa itu kuartil? Ada yang tahu nggak? Ya pengelompokan ya, distribusi normal. Itu seperempat sebelah kiri itu kuartil 4 ya. Dari tengah-tengah ke ini, batasnya itu kan dibagi 4, areanya luasnya kan ya. Luasnya bagi 4. Pas 4, pertama bagi 2. Sisi kanan kirinya bagi 2 lagi, jadi 4. Nah, yang sebelah kanan itu ini Q yang lebih kecil ya, paling kanan Q1. Jadi kualitas paling baik ya, hasil capaiannya paling baik. Terus yang 2 dari tengah-tengah nyampe ke batas jangan kanan. Q3 dari tengah-tengah nyampe batas kiri. Nah, jadi seperti itu ininya ya, bisa dihubungkan dengan ini dengan apa? Dengan penyelesaian ini. Ya itu sudah tentu kuartil ya harus bagaimana luasnya distribusi normalnya itu tantangan lagi. Ada itu di statistik ada. Nah, ini. Nah, berikut kita masuk ke soal-soal latihan Python. Itu soal-soal latihan. Ini Anda boleh Anda jalankan komputer Anda kan ya. Nah, ini dulu deh. 1. Nah, seperti ini. Coba Anda baca kan ya. Nah, baca, pahami, nanti akan saya suruh untuk mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil kerjaannya di komputer gitu ya, sehingga bisa didemokan, bisa dijalankan. Nah, coba ya. Berapa menit? Ya, berapa menit? Misalnya berapa menit?
Jadi ini ya, jadi datanya di entry aja dulu kan ya, di programnya. Langsung masuk gitu ya. Ya ketik seperti itu aja. Atau entry dari keyboard. Kan entry-nya bisa itu ya, di code-nya langsung ditulis kan ya. Supaya nggak capek, misalkan pas latihan capek ngentri kayak tadi kan, ngentri satu-satu gitu ya, bisa juga seperti itu. Di terakhir mau di keyboard ya bisa aja diubah lagi kan itu. Jadi bagaimana membuat waktu itu efektif. Nah, program menerima sebuah masukan integer X. Nanti program itu akan mengalihkan semua elemen di array T itu dengan X dan mencetak semua hasil T yang baru ya setelah dikalikan. Jadi hasilnya ditaruh di T lagi gitu. Ya bisa aja kita perkenalkan parameter baru, bisa aja kita langsung ditaruh di situ kan ya, tapi berubah. Ya memang dalam proses pengerjaan di kalkulasi tergantung sekarang apakah T itu masih diperlukan, T awal atau tidak gitu ya. Kalau masih diperlukan ya kita ini perkenalkan ini parameter baru. Jadi hanya itu pertimbangan. Nah, kalau tidak demi efisiensi ya langsung aja yang sebelumnya diganti, itu kan ya, demi efisiensi. Efisiensi maksudnya ya pemanfaatan memori di komputer, misalkan ya. Siapa yang bisa? Seorang sukarelawan. Nah ini belum, udah Anda coba dong ini supaya saya bisa stop share screen. Ya itu ya, jadi soal itu artinya gampang ya, datanya bisa ini, datanya bisa ganti-ganti dengan yang lain. Nah, kan ya, data ganti yang lain, tapi bagaimana algoritmanya kan ya, algoritma penyelesaiannya. Gimana siapa yang ini, yang bersedia, seorang sukarelawan.
Ini Nopalnya 2. Ini ya Nopal Mahardika. Nopal siapa nih? DS lagi ya. Sini bisa nggak si John Swin Fidelis. Coba anak ini. Ya, tersaset nih share ini. Nah, anak udah ini belum? Ya, coba. Iya Pak, sebentar ya. Screen. Anak udah bisa share juga. Sambil ngerjain di share boleh aja. Jadi masalah. Sudah bisa dilihat Pak. Udah. Jadi dari keyboard inputnya. Ini sih tadi saya bikinnya mirip-mirip sama yang soal sebelumnya, cuman saya masih belum bisa gabungin yang baris ini Pak. Baris apa? Jadi dibikin sebagai deret gitu, saya masih belum bisa. Oh, deret bawa ini, bawa ke ini, ke kanan maksudnya? Iya Pak. Gimana caranya? Ke kanan, print gitu, kan printnya hanya, kalau print array gimana? Kalau anak print array itu ke bawah deh. Itu kan ada loop-nya ya, ke bawah itu. Ya, jadinya ke bawah. Print tab ke bawah. Untuk ke samping apa pakai ya? Saya kok ini juga. Saya belum pernah nyoba juga itu. Izin membantu, Pak. Ada yang udah pernah. Ya, Kalau saya sih gampang, tinggal ini aja nanti terus saja dia ke ini. Jangan diganti baris saja ke kanan terus. Ini. izin membantu, Pak. Ya, ya silahkan. John Win, itu mungkin di bagian print paling bawah, itu setelah yang kali X itu bisa koma, Oh ini, and END END pakai itu. sama dengan ya tanda petik spasi gitu. Oh jadi nanti tanda petik space bar itu Ya, tanda double ya. atau ini double atau single? Saya biasanya double sih, Pak. Ya Double dicoba ya. dulu. Mungkin dicoba dulu Ya, deh. ya Coba. itu string sih, string double ya string arti ngenternya berapapun bisa space barnya kan. Itu jaraknya kan. Nanti dia ngisi terus kan, geser ke kanan gitu. Jadi ada N artinya ada tekniknya gitu. Ya tergantung bahasanya kan ya. Coba di run, bener nggak? Dia dites langsung, ada info apakah sebuah ini tuh kebenaran itu ya dites. Ini saya masukin dulu ya Pak angkanya. Ya ya entry, gimana lagi kan? Karena dari keyboard masalahnya. 20 ya panjang juga ya. Jadi gitu ya, N sama dengan ini. Jadi space bar agak ini juga ya. Perintah. Mau ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi 1 2 3 4 20 itu udah ya. Nah, itu ya yang lain ya. Jadi kita belajar sama-sama kan ya. Jadi N sama dengan. Jadi ada masalah Anda bisa itu tanya sama Google nanti tahu kan ya. Tahu itunya ada itu ya Stack Overflow atau apa gitu yang ini punya web dari lembaga ini, lembaga training pemrogram di luar negeri kan ya. Nah, itu dicari dari situ mereka ini. Mereka ngenalin yang gitu-gitu. Walaupun yang buat program yang sulit-sulit ya harus ke dia, harus belajar itu ya. Artinya awalnya ini. Ya, sambil promosi juga kan ya itu kan ini ya. Jadi sambil promosi mereka oh ini ada lebih ini ya ke situ belajar. Gimana? Ada yang ini yang ingin bertanya? Silahkan. Itu ingat ya, Anda catat itu M sama dengan ini ya, M sama dengan tanda kutip itu. Nah, jadi itu ininya ada tekniknya itu ya. Saya baca-baca belum lihat saya, belum lihat apa gininya. Belum lihat itu. Ada yang pernah baca gitu juga. Ya, setelah itu belum nyari juga. Jadi ya inilah Anda kan ada yang ini ya. Coba Anda ini cari, bertanya, ada sesuatu dikit, cari lagi solusinya.
Ya bagus ya. Ya harus gini ya yang lain ya. Jadi emang ini pengenalan komputasi itu mata kuliah yang ringan lah ya. Tidak sesulit ini ya. Fisika itu ya tidak sesulit kimia. Itu ya bagi anak kimia sulit nggak? Ya tergantung juga ya. Artinya ini lebih apa? Lebih bermain gitu ya. Jadi main-main gitu ya. Jadi belajar sambil main kalau pemrograman itu. Kalau yang fisika kan lebih serius kan ya, diagram benda bebasnya apa atau magnet atau apa dan lain-lainnya. Jadi lebih serius ini. Ini ya tidak begitu serius, main-main. Tapi ngelatih otak juga kan ya, latih gimana berpikirnya. Udah bagus ya. Ada yang lain yang punya ini ternyata nggak jalan atau gimana itu ya, silahkan. Anda bisa share, saya buka ini. Kita forum diskusi aja ini. Kan ya, di materi masih lagi dikit. Kita kan sampai jam 15 kurang 10 menit ya. Ya 14.50 lah. Ini kita masih punya satu sesi lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana Raffi? Saya masih kurang paham yang kegunaan. Kan tadi ada tab in, terus ada tutup kurung yang siku itu ya, Pak. Terus ada i-nya di dalam. Itu gunanya apa ya, Pak? Saya masih Tab in, coba kamu tampilin ini. Yang mana sih? Ini. yang tab in i. Tutup Tab kurung, buka in kurung itu siku. tab integer itu array itu ya. Array. Larik Terus, kalau bahasa Indonesianya boleh diganti, boleh AA, boleh aja AA, boleh aja gitu kan ya. yang itunya, Tapi Pak, di saya yang atasnya kurang diganti paham. juga di sini kan ya, semua diganti. Yang setelahnya, Pak. Kan itu ada Karena buka siku, kurung i, ya, ya siku itu di dalam artinya i itu. array-nya indexnya nomor berapa. Kalau di Excel kan ada baris kolom kan ya, tapi di sini kan satu dimensi kan ya. Kayak penggaris lah ya, penggaris ada di 0, di 1, sentiannya 2, 3 dan sebagainya kan. Nah, itulah di posisinya itu. Jadi ada peta-peta yang ukurnya 20 sini ya, tiap peta itu berisi sebuah angka integer, gitu kan ya. Gitu. Jadi dari sini kalau bilang index ke 0, jadi yang paling kiri berapa nilainya, elemennya berapa. Ya, jadi ada kotak-kotak itu, ada elemennya. Elemennya isi nilai. Itu ya. Kalau di Excel kan sel, tapi di Excel kan 2 dimensi kan ya. Baris sama kolom. Nah, kasus ini 1 dimensi. Nah, setelah kita selesai belajar ini, kita akan ekspansi ke 2 dimensi. Nah, di situ matrik nantinya. Ya, jadi di matematikanya matrik jadinya. Sama dengan matrik. Kalau lebih dari 2 dimensi kan bisa vektor kan ya. Ya, arah ini dan lain-lain itu kan ya. Ruang itu biasanya vektor dipakai kan ya. Namanya. Gimana bisa ini? Mengerti nggak yang saya ini? Itu nama aja. Jadi misalnya kalau i-nya sudah nyampe misalnya ke 5 gitu, Pak. Ya. Berarti tab it-nya bakal i-nya itu kayak jadi 5 gitu juga ya, Pak? Ya, kalau nganang entry 5 ini i-nya berurutan ya dari 0, 1, 2, 3 nyampe 19. Gitu. Ini yang ditampilkan di sini kan i-nya nih, ke i kan. Ini kan ke i, ini kan i-nya ditampilkan di sini. Paling atas, coba bisa di-scroll nggak? Itu ke atasnya di 0 kan. Itu di hasil bisa di-scroll. Enggak ya? Nah, itu kan i itu memberi nilai awal. Ini di bawahnya, di baris ke-16 itu kan ya. Baris ke berapa? Ya baris ke-16 itu kan pas nginputin itu ya. Dan ini kan ke i kan ya. Nah, nginputin di situ. Muncul ke i-nya, ke 1, 2, 3 itu kan ya. Ya sebaik ya gitu kan, ke-nya nempel. Ini kok nggak ini? Ke warna ada tanda event kok nggak muncul ya? Ya di hasil run mana nggak muncul ya? Kan ada tanda kurang itu ya. Tanda ini ya artinya Tadi ke saya kan ya, baru tanda hubung lah, tanda hubung. tadi saya baru syuting, Pak, tapi Coba run lagi, run muncul harusnya kan. Iya nih ada muncul. Iya.
Ya, isi aja ini satu itu ke bawah muncul. Mungkin Anda edit mungkin ya. Oh, muncul ya, muncul. Itu I-nya itu yang di depan ke itu kan. Ketika kita nulis misalkan tab in 5, nanti berapa nilai yang 5 itu muncul kan? Gitu. Yang lain ada bingung nggak? Gitu ya. Coba aja di bawahnya tulis print itu kan bisa aja. Itu udah ada ya mencetaknya ada. Di bawah kan anak ada. Setelah selesai kan dicetak, tapi ya cetak daftar kan ya. Nah, cetak itu kan itu hasilnya aja dicetak, I-nya nggak dicetak di situ kan ya. I-nya nggak dicetak. Itu hasilnya berapa? Itu ya, itu mencetak dan dihitung setelah dikalikan dengan X. Ya, X kan ada input datanya ya, pengalinya ya. Pengalinya. Itu. Gimana ini? Siapa Rapi tadi ya? Gimana? Jelas? Sudah jelas, Pak. Terima Ya, kasih. itu ya jadi tab in kamu bisa ganti. Ya, itu nama. Kan ada aturannya ya, nggak boleh angka di awal kan ya? Nggak boleh angka, boleh aja ini re1 boleh aja ditulis gitu ya. ARR1 kan bisa aja. Atau re panjang tambah 1 belakangnya boleh. Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ini saya lanjut ini ya, kita santai aja, kita lanjut terus dikit-dikit. Ini kemana sampai mana ya? Ini ya latihan 1. Nah, berikutnya latihan 2. Latihan 2. Nah, baca dulu latihan 2. Nanti seorang maju. Ini ya, supaya nggak ngantuk jam segini kan ya, harus kita udah ngoding itu ini. Coding itu obat penghilangan tuh ya, kecuali capek sekali ya. Kecuali capek sekali. Kalau nggak capek, biasa-biasa itu ya bisa nyampe pagi nggak apa-apa. Nah, jadi ini apa ceritanya? Jadi nilai mahasiswa kan ya A, B, C, D, di TB ada nilai AB dan BC, tapi midarana karena itu ceritalah. Jadi anak jangan terini dengan soal ini ya. Nanti kok nilai transkripsinya AB gitu ya, emang itu ya, emang dibuat lebih halus kan lebih baik. Ini ya pengelompokannya kan itu logikanya. Apalagi pakai angka kan ya, spamnya nih angka pecahan lagi kan ya 1 7,5 7,1 ya ini sekali. Kalau hanya A, B, C, D dapat nilai 75 atau nilai 79 A misalkan, nilai 100 A juga kan ya sama kan ya. Jadi beda A itu jauh sekali ya kemampuan, jauh sekali. Gitu. Memang jeleknya gitu. Ya, jeleknya gitu. Kemampuannya jauh sekali. Yang angka kontinu itu emang lebih baik kan ya, lebih baik. Pemilihan gaya kuno itu ya, apalagi pakai pecahannya tidak aja lah nyampe 100 kan udah lumayan. Ya 59, 60, 61, 63 dan lain-lain lah. Jadi halus sekali. Halus sekali. Nanti bisa jadi IP 4, bisa 4,0 gitu kan ya. Padahal seringnya dapat nilai 79, 80, paling nggak pernah dapat nilai 100, tapi IP-nya 4,0 kan ya. Jadi pinternya tidak sempurna, ya pinter pas gitu kan ya. Untuk nilai A gitu. Itu ya, itu emang ada kelemahan ya, kelemahan sistem A, B, C itu seperti itu. Supaya Anda tahu gitu. Jadi bisa jadi bandingkan RAIP 4,0 yang satu dengan yang lain, performanya jauh beda. Ya, ada normal lagi itu. Di situ ada yang bodoh, ada yang pintar sekali gitu kan ya. Itu ya, jadi normal. Normal. Jadi alam semesta ini penuh dengan hukum normal. Itu ya, hukum normal. Jadi anak itu orang pintar kumpulin sekelas, nanti ada yang bodoh juga di situ. Tapi dibandingkan kelas yang lain, dia bisa jadi lebih pintar. Orang yang sok jujur, tokoh agama pun kan ya anak kumpulin nanti ada yang curang juga di situ. Ada yang benar baik juga, normal lagi kan ya, normal juga. Makanya anak hati-hati kan ya. Orang pakai label agama ini orang benar nggak ininya di distribusi normal orang-orang agama ini di kanan ya, emang orang benar baik hampir sempurna lah. Atau orang ini passing grade paling bawah yang baiknya gitu kan ya. Nah, itu ya jadi seperti itu. Jadi itu kalian harus belajar dari alam semesta itu distribusi normal, itu ya distribusi normal.
Itu pelajaran membuat kita bijak. Kan ya, sisi normal. Jadi nggak langsung ini dan lain-lain. Gitu. Jadi nggak punya ambisi harus gini, harus gitu. Kan ya. Jadi ada dalam batas-batas tertentu selalu itu ke situ. Paling kita bisa menekan bagaimana rata-ratanya manusianya akan ini baik rata-ratanya. Di antara itu tetap juga yang kurang ajar masih ada lah. Nah itu ya ini datanya berapa 50 mahasiswa kan ya di sebuah kelas dalam bentuk indeks huruf seperti di atas disimpan dalam array karakter ya. Nah array karakter kan ya. Array karakter tadi apa tab char itu ya dipakai ini ya bisa aja nilai indeks bisa aja ditulis gitu kan ya. Itu kan simbolnya ini supaya mudah membedakan. Oh ini indeks, ini integer, ini tidak. Nah, tentukan berapa banyak mahasiswa yang lulus dan berapa banyak tidak lulus. Nah, ini jadi itu ya disuruh ini counting jadinya counting. Selama proses itu dihitung, di counting. Mahasiswa yang disebut lulus yang mana? Itu ya. Ya nilainya itu A, B, C, D tidak lulus kan ya. E juga tidak lulus ya. Selebihnya tidak lulus, jadi D dan E tidak lulus. Nah, itu ya jadi aturannya simpel. Ya kalau kita S1 kan nggak ada batas IP kan ya 2,0 ya. Karena kan 2,00 ya. 2 digit itu ya dengan si 3 angka pentingnya 2, 00 itu kan 3 angka penting itu. 3 angka penting itu ini. Kalau lebih dari itu 0,01 aja ya kurang 0,01 masalah kan ya. Bahasa komputasi ya gitu ya. Bahasa komputasi gitu. Kalau di SK Rektor sih di aktor akademik ya 2 ya 2.0 atau 2 saya lupa. Apa 2.00 itu ya kita berpikir secara aspek ini komputasi. Nah, coba siapa yang bisa ini? Sepertinya ini udah 5 menit ya saya cerita. Coba anak ini lah. Anak kan bisa sambil kerja kan ya sambil dengerin sambil ini. Ya bisa aja disimpelkan programnya ini kan ya. Masukkan jumlah ini mahasiswanya bisa aja gitu ya supaya nggak panjang-panjang ngetiknya. Ngetik 50 kan capek kan ya. Itu dimodif dikit ya. Ini 50 aja bagi saya tidak manusiawi itu karena capek ngentrinya maksudnya. Itu tujuannya bukan di situnya kan ya. Kalau udah program bisa aja kan. Siapa yang bisa ya? Coba. Ya jadi tuh yang tadi ini ya latihan 2 ini artinya tugas PR1-an kan ya. PR1-nya itu kan ya diubah jadi array kan itu aja kan ya. Nanti tambahkan statistik ngitungnya kan ya, itu aja ya. Itu kan if else gitu ya. Pas itu ada counting hitungnya kan, counting hitungnya lulus misalkan di if ketika masuk A, B dan C lulusnya nama 1 kan ya. Ketika masuk kasus di D dan E tidak lulusnya nama 1. Nah, sebelum itu diberi nilai awal 0 semua. Itu aja ya poin utamanya. Coba siapa yang bisa ini poin utama untuk menyelesaikan masalah ini.
Wisnu Aryo, coba kamu deh ya. Wisnu Aryo, gimana ini hasilmu? Sebentar, Pak. Ya, ya. Nggak sharing aja sambil ngetik, nggak apa-apa. Temanmu yang ngikutin juga. Nah, ini kan belajar ya, jadi ini ruang untuk belajar bersama, kan ya? Bersama juga, bukan harus kuliah satu arah dari dosennya, itu kan bukan itu kan ya, jadi sama-sama. Apalagi mata kuliah seperti ini, memang perlu banyak latihan. Udah situ Wisnu, coba kamu share lah, kenal share gitu. Udah nyampe mana?
Coba Wisnu share gini, karena share. Sebenarnya dari PR-mu yang sebelumnya aja tuh ditambahin kan ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Bisa share kan ya. Jadi share di bawah nanti klik gitu. Klik program yang aktif di sini yang kamu gunakan. Udah ya, jadi input, nah nyampe 5 lah, itu ya. Terus lulus sama dengan 0, tidak lulus sama dengan 0. If apa itu? If TI sama dengan A, U sama dengan B, masukkan. Itu kan masuk nilainya apa? Ada A, B-nya langsung itu gimana? Enggak, soalnya tadi apa? Gimana, Pak? Enggak, itunya nanti ini langsung ini. Ini setelah di-inek ceritanya dong. Kalau gini ya, setelah di-inek. Tapi kamu T-nya itu diberi nilai 0 dulu awalnya gitu. Gimana? Di sininya ini, kamu if-nya ini. If ini inputnya apa di sini? Inputnya masuknya apa? TI-nya kan dalam bentuk apa? Integer kan ya? Ini Iya, Pak. integer ini. Kan kalau integer kan perlu ngecek dulu. If else, if elif-nya kan ya? If elif. Ya di PR kan ngecek dulu kan ya? Kalau memang tidak inek masuk gitu. Ini kan kamu programnya agak rancu di sini. Saya cek Rancu. sebentar, Pak. Ya TI-nya ini integer di sini misalnya integer, tapi disamakan ini A kan nggak ini ya di if-nya. Yang lain siapa bisa share yang lain? Dia harus banyak ubah lagi. Sini si Wisnu. Jessica, coba Jessica. Kamu kan sebelum udah pernah saya suruh kan ya, coba ini. Bisa nggak semakin ini? Semakin senang nggak kamu program? Saya bingung yang pas nentuin lulus sama nggak lulusnya sih, Pak. Ya, lulus ya coba ini share hasilmu aja. Nanti saya bisa ini arahkan dari sini. Terlihat nggak, Pak? Ya, terlihat. Ya, ini juga kamu ngineknya gitu. Nggak harus ini dulu. Ini yang masuk apa? Ketika input apa yang masuk? Angka atau ABC? Itu String dulu. ABC. ABC. Jadi masuknya lah kamu string. I-nya string. Kok I-nya string? I-nya kan integer kan? Nah? Oh, Kan ineknya integer. Terus tab. Ini apa? Yang itu tuh apa? Tab sampai 51 itu ada tab car. Tab car-nya kamu isi apa itu maunya itu? Perlu saya nggak nggak itu? ngerti, Pak. Nggak Ini perlu masih itu. Itu nggak perlu kan ya? Nggak perlu. Nah, itu tab integer. Mau masuknya integer. Kalau mau masuk integer di inek dulu kan ya. Sambil nginek kita hitung gitu kan ya. Itu nggak perlu itu. Nggak yang mana, perlu. Pak? Nggak jadinya for itu kan entry dulu kan ya. Masukkan data semua kan ya. Itu nanti baru nginek. Jadi algoritma untuk ngineknya itu sekalian ngitung. Ineknya kan ini if. Ya, jadi for dulu kan. For i-ring nyampe situ, nanti if itu. Ini jangan nampilin hasil. Kamu kan program-program yang tadi ini kamu kacauin ya. Masuk-masuk aja sini. Nah ini for i. In ring 0 dong ya. Dari 0 nyampe 50 dong kan ya. Itu ringnya 51 kan 0 nyampe 51 nyampe ini ya kamu pakai aja nolnya biasanya, jangan nggak dipakai nolnya, sayang memorinya kan ya. Itu ini 50 aja pakai, jangan ditambahin satu lagi. Ini start satu apa mau? Ini memberi nilai awal ini artinya, bukan startnya dari satu. Ya itu Depul memberi nilai awal itu bukan artinya startnya satu di situ ya.
memberi nilai awal 1 semua. Itu ya, kan ada tabkar kan ya, diberi nilai bintang semua kan awalnya kan itu ya. Ini kan programnya otomatis, dia ngerti sendiri. Oh, ini integer, ngerti sendiri. Nah, di sini ini kan pertama ini entry. Nah, berikutnya jangan mencetak isi array dulu, mengindex sambil menghitung gitu ya. Ininya di baris 16. Nah, itu mulai di situ, itu algoritma ini. Mengindex kan dan menghitung yang lulus dan tidak lulus kan. Penghitungan, lulus, pengindekan dan penghitungan itu ya, lulus dan tidak lulus. Kan pengindekan dulu. Kamu pas itu ngerjain nggak tugas PR pertama, kamu ngerjain sendiri? Yang indeks nilai ya Pak? Iya. Ngerjain sendiri Pak? Nah, itu pakai ininya, caranya. For gitu, i in rings gitu kan ya. In ring 0, 50 kan ya. Nah, nanti itu buat ini loop di bawahnya. Nah, itu pengindekan dan menentukan lulus. Nah, itu enter, situ enter. Baru pakai for i in ring itu kan ya. Ring 0 kurung, nah 0 50. Nah, langsung masuk ini if gitu ya. If langsung kan. If ya if ini aja, if A B C-nya gimana ya? Karena ini disuruh hitung jumlah aja kan ya. Atau di index dulu. Index ini ya misi if. Jadi if itu if tab ini, tab integer. If Ini ya, tab Pak? integer lebih dari 80 misalkan itu kan. Lebih 80 nanti index-nya A kan langsung counting apa memberi nilai. Ini pilihannya banyak. Kalau hanya untuk bentar saya ini di program di tugasnya tadi apa itu ya, balik ke tugasnya. Tugasnya apa tadi? Kamu terus di situ. Saya baca lagi tugasnya. Ini nilai mahasiswa sebuah program data ini sebuah kelas dalam bentuk index huruf seperti di atas, disimpan dalam array. Oh, ininya gini. Ini array-nya udah masuk dalam index. Ya, bukan index lagi ini sini. Yes, ya. Jadi itunya coba kamu ini. Nah, ininya artinya di sini bukan itu. Jadi udah dalam bentuk index ini. Jadi index ini. Tab index aja pakai kan ya, jangan tab integer gini kan ya, tab index gitu kan. Nanti inputnya adalah itu. Ini inputnya ini char di sini. Input depannya char. Yaitu biar aja index, Ini ya gini aja, index Pak. boleh itu. Index jangan integer. Index itu pakai EKS itu ya Indonesia aja, nggak ada masalah. Nah, terus di atasnya diubah juga. Nah, itu ubah index. Nah, index-nya apa? Awalnya apa? Beri nilai depol. Beri nilai depol, ya bisi karakter E, misalkan awalnya semua diberi nilai E, kan bisa aja kan. Nah, ini nolnya ganti itu kan. Baris 10, baris 10. Ya, baris 10. Iya. Ya, baris 10. Nah, itu ganti aja apa E pakai ya tanda single ini, single apa? Das ya, tanda kutip single. E huruf kapital bisa aja. E huruf kapital nanti tutup kan itu kan. Udah apa kamu tulis E kecil, E kapital aja Pak, atau E kecil. E besar. Ya, udah. Nah, itu kan. Udah kan? Lewat itu, nggak disalahin kan? Iya, terus saya bingung if-nya ini if apa ya, Pak? Nah, itu nggak pakai if lagi, ngitung aja sekarang. Baru programmu yang bawah ini benar. Ini hapus ini. 14 ke ini hapus, 14 ke 17 itu hapus, bukan 14. Nama 16 17 hapus. Nah, 16 17 hapus. Ini tab index ini kan nginputin nih. Ini A B C-nya nanti kan. Inputin. If yang line 19 benar, Pak? Iya, if itu nanti if I ini A or apa? A huruf ini huruf kapital non kapital gimana? Perlu orang ngetiknya A B C apa harus kapital? Gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, atau harus kapital. Udah dianggap orang tuh ini dianggap datanya ngetiknya benar. Pokoknya kapital A B C. Gitu.
if itu nyampe ini, nyampe jangan itu dong, if sama dengan or dong, itu jangan and, or di situ logikanya kan. Or jika A, B, C atau C gitu kan ya. Atau C, kurung tutup di situ udah kan. Enggak, itu nggak perlu, DE-nya nggak perlu dong. Itu udah ditutup, titik 2 dong kan ya, titik 2. Itu hapus. Titik 2, nanti counting di situ kan. Nanti else-nya di bawah itu, if-nya lawannya, nah nanti ada counting else. Else tidak lulus kan. Nah ini itu ada ininya, perhitungan tidak lulusnya. Bolehlah integer lulus, ya lulus sama dengan 0, beri nilai awal kan ya, tidak lulus sama dengan 0, itu beri nilai awal dulu. Di mana naruh itu? Di Sebelum if kan, Iya. sebelum for kan ya, sebelum for, sebelum input dan ya sebelum for aja. Sebelum for, nah di situ. Lulus sama dengan 0. Enter, itu kan ya tidak lulus, bisa aja kan. 0, itu kan nah. Nah, itu nanti kamu setelah ini, sebelum print-nya, print nggak usah ada print di sini. Nggak usah ada print. Itu nggak usah juga, bawahnya nggak usah juga. Ini counting-nya lulus sama dengan. Ini lulus plus sama dengan. Bukan, di bawahnya itu, di bawah baris itu, di bawah if, di bawah if. Bawahnya lagi, baris 22. Baris 22. Nah, itu. Lulus plus sama dengan. Plus sama dengan. Apa? 1 dong, kan ya? Iya. Ya, udah itu. Ini print hapus lagi, hapus itu, hapus. Atau pindah ke bawah nanti. Di bawah kan mau nyetak hasil kan ya, supaya nggak ngulang. Enter jauhnya aja Berarti ke di bawah. ini Ya, ya, Pak? situ. Ya, udah di luar itu. Itu enter aja dulu. Nah, itu juga itu tidak lulus di situ kan. Tidak lulus sama dengan ya plus sama dengan 1 kan gitu. Di bawah else itu, di bawah else. Ini diganti Ya, jadi string. yang ada tanda lampu ini, baris 25, baris 25. Nah, itu ketemu ketik situ, tidak lulus plus sama dengan 1 ketik kan. Dia nempel, tidak lulus semua ada underscore, ya udah ikutin. Dah 1 gitu kan. Nah, sudah nanti baris 23 dihapus juga. 23 dihapus yang sekarang, hapus semua. Hapus. Nanti berikutnya yang itu baru mencetak yang lulus dan tidak lulusnya aja. Banyak yang lulus gitu kan ya, tidak lulus gitu kan. Gitu aja kan ya. Yang lain gimana yang lain? Bisa ngikutin nggak? Gini ya, Pak? Iya, kan gitu kan. Jadi A, B, C-nya benar masukinnya kan, jadi huruf kapital gitu kan. Ini kan masih ini ya, masih artinya ini. Belum ada kontrol, kalau kita salah bukan A, B, C, D, E, masukin nggak ada respon programnya kan ya. Kalau kita ini dianggap itu tidak lulus itu. Kalau nggak A, B, C, D, A, B, C di luar itu dianggap tidak lulus. Termasuk huruf kecil pun masukin A tidak lulus jadi. Atau apa? Ditambah or lagi dong, huruf besar, huruf kecil kan ya. Supaya lebih baik programnya kan ya. Baris 21 itu kan ya. Nah, Iya, tambah or lagi. Or itu sama dengan A huruf kecil, huruf besar itu semua. Huruf kapital, nah, or. Pak, saya mau nanya, ini kenapa E ya, Pak? Ya, untuk ini, untuk memberi nilai awal tidak lulus saja dulu. Itu artinya deklarasi, itu deklarasi, indeks itu adalah karakter. Itu. Harus E, Pak, nggak boleh A. Ya, boleh aja yang lain. Boleh aja. Itu kan artinya dalam ini karakter kan, atau tanda star boleh aja. Star kan karakter, tanda bintang kan boleh aja. Ya. Boleh Oke, Pak. aja. Makasih, Coba Pak. dites, saya pun nggak ini juga, saya masih ini. Saya sekarang mikir dengan kalian kan ya. Coba dites yang lain juga ya, coba. Mau. Oh, jangan 50-nya ganti dong ya, pingsan kamu nanti kan ya. 5 deh yang manusiawi kan ya. Udah gimana, ngebreaknya gimana kamu supaya berhenti.
Ya di run ulang misalnya itu belum berhenti itu. Di ini lu stop. Nah, terus jangan banyak-banyak itu. Rusak keyboardnya kan. Itu kan ya. Benar kan ya? Benar nggak? Benar, Pak. Pintar kamu kan ya, kamu bisa. Cuma kamu malu dan tidak mau bisa gitu kan. Yang lain juga ya, Jessica kan ya, teman-temanmu yang lain juga. Itu ya. Jadi itu. Udah bagus ya, bagus. Yang lain ada Makasih. nanya nggak? Nah, kalau tidak, ini saya lanjut share lagi ya. Ini kan soalnya masih banyak. Ini udah 25 menit ya, harus agak ngebut lagi. Nah, berikutnya latihannya ada latihan 6 kayaknya ini. Nah, ini juga logikanya ini ya. Nah, ini elemen kan ya. Nah, terbesar, terkecil, elemennya bentuknya apa ini? Nilai ya, integer atau apa gitu dulu. Angka-angka bisa negatif positif ya. Tidak kosong, asumsi T tidak kosong. Artinya udah terisi buat program menuliskan ke layar nilai terbesar. Udah ada inputannya itu ya. Bisa aja di inputan, nggak perlu entry dari keyboard, bisa aja ya supaya cepat. Saya cepat ini aja inputin semua contoh ini kan bisa aja ya kalau belajar program gitu supaya cepat ininya. Yang mau dipelajari apa gitu ya. Jangan kayak tadi ngentri 50 ini keyboard kan ya, 50 ini ketikan itu kan bukan esensinya di situ ya. Pinter-pinter lah anak itu ya. Ini soalnya ini juga. Ya saya nggak ngubah sih angkanya, sebiarin aja. Tapi kan esensinya bukan di situ. Ada seorang sukarelawan, siapa yang bisa? Langsung aja, langsung 5 menit selesai, langsung. Kita masih ada 4 soal lagi, 4 atau 3 ya. Iya, bandingin aja kan, if aja kan ya, sebanyak jumlah n kan ya. Jadi for i ya, in ring sana 0 nyampe n kan ya, kurang dari n gitu ya, kurang dari n if. Nanti ada masuk nilainya kan, nilai x masuk kan ya. Bukan nilai x, ini nyari terbesar dulu lah. Terbesar artinya kita ini. Kita bisa aja inek yang nomor 1 dulu ya, yang terbesar inek nomor 1, nanti dibandingin dengan inek nomor 2, nomor 3. Kalau lebih besar itu ditahan sama nomor inek. Kalau ada yang ke 10, nanti lebih besar lagi. Nah, itu ditahan. Nanti terakhir selesai, semua dicek. Udah, kita pegang kantong. Ya kayak anak kecil aja kan ya. Kamu misalkan ya, kamu lihat kue. Ya, lihat inilah. Gampangnya mata ditutup. Gitu ya. Tapi agak repot ya. Lihatlah. Lihat anak-anak kecil lah. Ini anak kecil. Saya ada kue. Tuh. Ini ambil dia 1. Kasihin 1. Nanti kasihin lagi 1. Cari yang paling besar. Dan ini 2 itu diinin, bandingin sama dia. Yang kecil tuh ditaruh sama dia, besarnya tahan. Nanti dapat lagi dibandingin. Oh ini yang lebih kecil yang datang udah ditaruh. Nanti datang lebih besar di ini. Tapi dia ingat catat itunya. Nomor berapa yang ini yang sedang dia tahan nomornya. Ya, itu. Sama nilainya berapa. Nanti terakhir udah tahu dia. Oh ini kue yang paling besar nomor 5. Oh besarnya segini. Bisa ya? Itu ya. Terkecil sebaliknya. Gitu. Tapi terkecil untuk ngeceknya tetap aja. Ambil aja yang 1 simpelnya. Yang indeks yang pertama itu dianggap terkecil dulu, nanti dibandingin. Kalau ada yang dapat yang baru lebih kecil, itu yang ditahan sama nomor indeksnya. Terus gitu. Ya, jadi ambil aja gitu. Nggak perlu buat dummy itu. Oh, terbesar sekian. Tuh agak resiko di situ. Dummy itu biasa kalau terkecil, berapa terkecil ini ternyata ada negatif. Kita nggak bisa pakai 0 kan? Itu. Ya, jadi buatlah teknik yang lebih smart ya untuk membanding. Nah, itu mungkin siapa yang ini yang mau 5 menitan ini buat hanya 10 baris yang utama program, nggak nyampe 10 kayaknya, nggak nyampe 10 lah, itu aja kan ya, ada for, nanti terus masuk, ya datanya apa dianggap sudah masuk, nah ada baca data 1, ya nggak usah banyak-banyak lah, n-nya sama dengan 5 aja. Tulis n sama dengan 5 itu di awal, kan bisa aja kan ya, terus nanti for, nanti n, itu bisa aja. Jadi nggak setiap ini ngubah n-nya kan, jadi langsung aja gitu. Kalau ada kayak tadi kan 50 nanti ubah-ubah semua ngedit kan ya. Mungkin kita kenalkan parameter
sehingga ngubah satu semua berubah nilai. Gitu ya, jadi itu. Jadi latih seperti itu, berpikir terus. Dengan Anda berlatih ini ya semakin ini Anda ya jadi program itu bukan mata kuliah yang ini, yang menakutkan ya, bukan yang menakutkan. Ini mata kuliah yang main-main sebenarnya, ya, bermain-main aja ya. Asal compilernya bagus dia. Dan nggak bayar lagi satu kan. Freeware, nah itu yang enak, atau free open source lah. Nah, itu yang kita kan ini open source sudah kita pakai kan. Ada yang ini yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ingin bertanya atau mau nyoba, siapa ini yang mau nyoba? Ini siapa ini? Si Putu, bisa tuh. Kamu Putu Ariala, coba kamu. Ya, Pak. Ya, coba tunjukkan hasil ini. Ya, Pak. Yang tadi, Pak. Iya, yang tadi nyari terbesar terkecil itu hanya berapa baris saja itu. Tadi ini Pak, mohon maaf Pak. Tadi pie chart saya rusak Pak. Jadi kayak nggak bisa dipencet gitu Pak. Jadi saya Apanya belum rusak? bikin ulang di idle. Pie chart-nya kayak nggak ngeran gitu Pak. Saya pencet nggak bisa aplikasinya. Oh gitu, nggak bisa itu. Jadi sekarang saya baru mau nyoba ulang di idle. Tidak, ya di close saja dulu, nggak bisa di close. Simpan sebelumnya. Kemarin juga pernah kayak gitu Pak. Kayak nggak bisa dipencet gitu Pak. Iya, Cuma di pelajar pie chart. itunya, softwarenya pelajar untuk nyetop yang runningnya siapa. Itu ya, itu coba dipelajari ya, perintah-perintahnya kan ada bagi atasnya. Kalau kemarin sih saya harus restart laptop dulu Pak. Tapi kan sekarang saya lagi di Zoom. Jadi mungkin eskalasi Oh Pak. itu, di Zoom bisa itu. Kamu kan exit ini dulu, exit full window dulu kan. Ya, Zoom-nya bisa exit full window untuk mendemo. Ini exit full window. Nanti kamu masuk ke ini, ke program. Iya, Nanti pas pie dari situ chart-nya. baru share gitu. Langsung share bisa juga. Ini kan ada share-nya. Kamu belum pernah nge-share. Jadi belajar pakai nge-share. Ini kan ada di bawah. Share screen. Nah, itu masuk ke programmu sudah. Itu kan ya. Jadi bagi yang Pak, belum tapi pernah pie kan ya. chart-nya belum nggak bisa dibuka Pak, pie chart-nya. Oh itu belum nggak bisa dibuka. Ya besok belajar ngatasi itu ya. Belajar Iya Pak, ngatasi. nanti saya cari tahu solusinya lagi ya Pak, selain restart laptop. Si Morris, coba Morris. Ya, Morris Wijaya. Coba kamu. Ya Pak. Ya, Saya masih bingung di share cara aja, share. nyari nilai maksimal ya Pak. Ya. Ya, share itunya, mic-nya nggak usah di ini kan. Ya, diaktifkan aja mic. Udah kelihatan ya Pak? Udah. If itu lebih besar pada ini. Jadi terus banding satu-satu aja. If lebih besar, jadi ngambil dari mana ini ngambil. Jadi ringnya kamu naiknya satu dengan ini. Ini keluar ring kan nanti. Pertama kan input. Nah itu dari baris itu hati-hati itu baris 32 ke baris 33 itu. In ring. Kan I-nya masuk naik terus. Kan ya. I-nya nyampe N itu meledak itu di terakhir. Kan ya. Ringnya apa? Kan ringnya apa? Startnya di mana? Ringnya ini. Ringnya kan ini. In ring 0 dari ini. Dari mana kamu? Ini por ininya kan nggak ini. Ini startnya kan harus ada. Ya. I in ring dari 0 nyampe berapa? Ya, 0 nyampe kurang dari N. 0 kurang dari N. 0 kurang dari N atau dari 1. Itu yang pertama. Dari 1 ini nama 1. Nggak jadi masalah juga. 0. 0 nyampe N minus 1 kalau gitu. Ya, N-nya minus 1 di situ. Karena kamu ada I plus 1 kan ya? I plus 1. Jadi increment-nya apa? Ini kan ada increment ya.
di ring itu apa? Ada plus-plus ini naik ini ya. Naik kan increment naik. Jadi ya mending itu aja yang saya logikakan tadi, jangan gini, ini agak ribet ini ya. Daripada ini nyampe N aja tetap, ini N tetap. N atau nggak nyampe 0, kurang dari N, nanti jika ya max dong ya, ininya max dulu, max. Nah di sini tambah max sama dengan apa? Ini ditaruh di sini di baris 31, baris 31. Max sama dengan max. Max sama dengan T0 gitu aja lah. T0. Anggap di 0 kan? T gedenya. Dah. Nah, baru mikir ke bawah, itu diberi nilai awal. Nanti bandingin 0 dengan ini. Jadi itu kan masuk 0. 0 dengan I plus 1. 0 dengan I plus 1. Jika lebih, maka marknya itu I plus 1. Udah benar jadinya. Programnya kan gitu. Lebih aja, nggak perlu ada sama. Ya. Jika lebih baru di ini. Ya boleh lebih sama, boleh aja. Ya, udah itu. Coba diinputin. Kamu sekarang berapa? Ukurannya berapa? Nanti kelamaan ngerantar, cek dulu. Ukurannya ini N-nya berapa? Oh, masukkan nilai N. Oh, kita entry. Ya, nilai N. Nanti diberi nilai awal dulu. Ya, boleh. Sekalian mendeklarasikan itu integer, kan? Ya udah, cukup seperti itu. Jadi, N, I, udah segitu aja. Udah. Coba run. Nah, run ini pakai apa ini? Nah, itu ya, masukin. Ya, bebas lah. Jangan angka aneh-anehan dikit. Jangan. Nilai maksimum 8. Benar kan ya? Ya, coba tes lagi ulang. Angka ada minus, negatif, ada positif. Gitu kan ya? Coba run lagi. Itu kan. Ya, minus 5. Tuh. Nah, minus 5. Ya, minus 5. 7 misalnya langsung. Ya, langsung aja positif. 7. 15. Nah, udah. Terus. Udah ya. Nah, gitu ya. Jadi pikirkan di sini ya ring dan itunya, dan jangan nyampe di luar itu. Di luar ringnya kan itu kan ada I plus 1 kan ya. Tadi kan itunya masuk N. Itu. Makanya karena kita bandingkan dengan I-nya itu harus kurang dari 1 karena dibandingkan berikutnya kan. Itu ya. Jadi ini sama memberi nilai awal. Nilai awalnya berapa? Udah, ini aja. Yang pertama dipakai di index 0 itu ya. Gitu. Udah ya, coba close dulu. Ini saya ngejar materi juga itu. Nanti anak ini. Nah, ini sampai mana sudah? Udah, ini ya terbesar terkecil udah lewat kan ya. Nah, ini ya jadi ini logikanya ya dari indeks tadi ya sudah langsung itu ya ini Anda melatih inilah. Melatih untuk bagaimana membuat flowchart-nya kan ya. Flowchart-nya, nah dari inisialisasi kan ya memberi nilai misalkan setelah ini sebelum loop tuh set nilai marknya dulu, nanti bandingkan dengan itu marknya ya pakai indeks yang per 0 aja, paling simple. Kalau kita ngurut dari nomor paling kecil kan, kalau ngurut dari nomor paling besar ya paling besarnya pakai ya jadi mudah ya atau mikir yang lain boleh aja. Nah ini nilai ekstrim kan ya antara besar ke kecil tadi kan ya. Ini pakai dari mana ini? Marknya 0 pakai ya, ini dari 1 kan ya karena udah 0-nya ini. Kan ya, tadi di sini kan I bukan I plus 1 kan. Jadi ada beda kan ya. Tadi I plus 1 ya sama aja ya hasilnya. Jadi langsung ringnya di start lah dari sini. Ini pun langsung aja kan, array-nya ini ukuran seperti ini karena udah depolnya 0 mulai. 0 mulai. Nah, ini mark. Nah, di sini nggak perlu ada memberi nilai awal ya boleh juga kan ya. Nah, diberi nilai awal langsung aja di sini. Itu ya. Jadi itu ada yang bertanya ini. Ya ini tadi dengan yang ini kan beda kan ya, tapi tetap aja sama ya. Tadi ada ini kita mengabaikan ada membuang-buang itu. Membuang nolnya kita nol kan bandingkan lagi itu kita membuang itu 1. Itu ya itu.
karena udah di ini kan. Di sini ya nggak mau seperti itu, langsung lompat gitunya kan ya, lompat. Marknya karena udah di sini ditetapin langsung aja dari 1, jangan ke 0 lagi, gitu ya. Sampai N-1. Gitu. Ya ini lebih efektif kan ya, lebih. Nah, yang terkecil ya tinggal balik tanah. Apa yang berubah kalau yang terkecil? Ya bolehlah, ini diganti min ya. Min, nanti di sininya kurang dari min, ditahan, min gitu aja ya, minimum kan. Ya hati-hati pakai mak min itu apa kata kunci itu di Python dipakai nggak itu ya. Kalau nggak ya pakai Indonesia aja. Minimal itu kan Indonesia tuh ya. Nah, bisa panjang itu kan. Kecil bisa atau terkecil kan bisa gitu ya. Hati-hati pakai ini bahasa Inggris, jangan bentrok nyampe kata-kata ininya ini, kata bawaannya Python. Itu hati-hati. Udah ya, ini jelas. Ada yang bertanya lagi? Kalau ada bilang atau angkat tangan. Nah, ini latihan yang keberapa itu? Ini latihan, ini ya udah lewat. Nah, ini searching. Nah, searching ini pertama kemunculan nilai. Nah, ini juga, ini ada array. Itu ya. Nanti ngecek lagi, if. Jika itu sama dengan ini, udah paham. Yang pertama, ya dari indeks nomor kecil, gitu. Misalkan ini, nah di sini nyari, ini ada 10 angka, nyari indeks yang nomor 8, ada nggak? Ini nomor berapa? -1. Ini yang pertama kan ini, ya. Indeksnya berapa? Atau nyari jumlahnya, berapa ada di sini yang -1-nya. Ada counting-nya nanti di situ. Masuk sama. Awalnya diberi 0 counting. Bisa jadi. Ini nambah 1 kan. Masuk berikutnya nambah 1. Atau kalau ini ketemu langsung keluar. Kan ada teknik exit-nya, itu dipelajari lagi. Ya, ada teknik exit langsung keluar dari loop situ ngeceknya. Gitu. Atau tekniknya ya supaya praktis ya keluar, ada continue, itu ada saya sempat baca, saya ini juga apa belum ini juga ya, learning nyoba itunya itu ya, ada baca sekilas itu ya, karena secara default saya kerjanya kan tidak ini ya, dalam pekerjaan praktis ya itu, atau pengalaman jam terbang saya kan di C++. Jadi analah ini. Anda lah mencari lagi, mencoba. Ya, saya sambil jalan ngikutin Anda. Kan itu ya pendidikan Tutwuri Anayani. Kan ya saya sekarang di belakang Anda. Itu kan. Iya, itu ya guru tuh nggak harus selalu di depan. Kan ya. Di belakang, punya pengalaman, punya experience kan itu. Itu bisa mengarahkan lebih baik kan experience-nya itu. Ya, itu. Kalau nggak ya Anda semua aja baca di internet udah ada. Lebih pintar Google pada saya kan ya, jauh dia informasinya kan ya. Jauh. Itu ya Google apalagi dibangun oleh orang yang memang hebat-hebat di situ kan. Gitu. Jadi seperti itu. Ini bagaimana searching-nya itu bisa modif lagi dari sini, paling ujian-ujiannya nanti dari sini bisa di ini kan dikemas jadi soal kan ya, dari soal. Jadi Anda harus paham di sini benar ya. Contoh-contoh ini. Ini misalkan disuruh, ini kan hanya untuk ini men-searching aja yang pertama, oke, nanti bisa jadi disuruh mencari berapa kali munculnya, atau ditanya yang mengandung ini indeks nomor berapa saja, itu ya. Nah, itu bisa jadi improvisasi soalnya seperti itu. Ya, bukan improvisasi soal, kembangan soal ya. Ya sebenarnya nggak ini juga nggak ingin jebakan dan lain-lain, tidak di soal-soal untuk inilah di apa di komputasi ini ya, jadi biasa aja. Tapi kalau Anda nggak tiap contoh tuh Anda nggak exercise sama learning by doing lebih banyak lagi kan ya, timbul pertanyaan dan mencoba itu ya nanti bisa ini kurang mantap pemahaman. Ya jadi ininya ini baca lagi ya tentang memberi nilai dan lain-lain kan, bisa temukan ada false atau ini ya poundnya pas diberi nilai awal dulu, nanti kalau masuk ke situ true kan ya, kalau true benar nanti keluar. Nah ada teknik-teknik gitu lagi ya dalam loop ya, atau ini semuanya dicek kalau ingin tahu jumlahnya berapa. Ini kan tadi soalnya tidak ya, hanya ngecek aja sehingga ini
Jadi pakai while itu bisa kan ya. While nanti memenuhi nggak kan ya while. Jadi while n dong ya langsung keluar. Kalau poundnya masih false, ya ngelup dia. Kalau poundnya udah true, artinya sudah ketemu, langsung keluar. Nah itu lebih baik pada pakai for. Kalau kita pakai for, semuanya dicek kan ya. Harus pakai diperintah lagi ya kalau ada untuk exit dari loop situ ketika telah masuk di loop situ. Ketika telah poundnya true. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, itu searching. Nah, ini ya, jadi Anda perhati. Ini pakai while ya. Nah, ini aja poin yang perlu diperhatikan ya. Diberi ini awal salah dulu. Setelah ini masuk ketemu true, jadi nggak bisa muter lagi. Langsung keluar. Nah, ini masalah hasil aja nampilan di sini. Algoritma yang utamanya nih, yang saya ini kan dengan mouse ini. Namanya, ini yang Anda harus pahami ya. Ini utamanya. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya? Ini udah programnya kan ya, jadi udah tinggal Anda ini aja. Nanti saya share lah ini. PowerPoint-nya, apa PDF-nya lah. PDF. Ini baru nyetak hasil saja di sini ya, jadi ini tidak ada hal yang ini ya. Pound true artinya pernah benar, pernah ketemu, artinya ketemu di sini. Nomor INEC-nya berapa? INEC-nya harus direcord di sini. Ya, pound true. Nah, INEC-nya harus direcord. Ini ditemukan di INEC ke-nya ini pas loop-nya ini dia nama satu. Oh, I-nya udah diamankan. Tidak ketemu, baru ke N, I-nya kan balik ke ini. Langsung N jadinya. Udah di sini udah masuk. Jadi nggak perlu kita nyisipin dengan ketemu nomor berapa. Ya, jadi karena pakai loop-nya sini langsung keluar, kan ya. Itu ya jadi. Nah, ini latihan keempat. Nah, 4 ini untuk mencari INEC terakhir di mana ditemukan. Nah, ini terus maju ya terakhir ya balik dari belakang dicek dengan algoritma tadi dibalik. Ya. Jadi ceknya ini dari M nanti kurang satu ininya kan ya while-nya itu ya. Ketika ketemu nanti ininya pound-nya true. Jadi bukan false keluar. Awalnya false baru loop. Itu ya jadi gue bahas ini. Ini diubah. Ini dari start-nya ini jadi I-nya sama dengan N-1 kan ya. I-nya sama N-1. Sini I sama dengan I-1. Ya, terus kurang-kurangin. Itu kan ya. Ini ketemu udah itu yang nomor terakhir. Itu ya jadi itu dibalik. Kan ya. Itu ya jadi soalnya ya hampir sama dengan ini 4. Nah, ini mulailah 5 6 ini sepertinya dekat. Nah, ini vektor kan ya. Nah, vektor yang tadi udah ngerti belum? Ini waktunya ya mau habis. Ya, ini ya vektor ya. 1 2 3. Nah, ini array-nya isinya integer kan ya. Kita V0, V1, V4 itu integer. Nah, itu dulu perjanjian vektornya. Nah, terus 2 vektor. Jadi ada U, ada V. Nanti jumlahin vektor siapa? Kan vektor itu jumlahkan kan kalau vektor itu kan IJK biasanya 3 dimensi. Kan ya? 3 dimensi. I dengan I-nya. J dengan J-nya. Koefisien J-nya. K dengan K-nya. Angka K-nya ya. Itu ya. Seperti ketika Anda mau menambahkan gaya-gaya kan dalam mekanika. Kan ya itu kan bisa dengan vektor kan. Nah, itu sebenarnya programnya hanya itu saja. Ya, jadi sederhana juga ini. Ini yang ini lagi 2 ya. Nah, ini Kota Bandung, kan ya. Ini tentang suhu ya, temperatur. Nah, ini untuk analisis cuaca. Ya, ada entry-nya terus, kan ya. Jadi buat program digunakan mencatat. Ya, mencatat saat 30 hari. Nah, sehari itu tiap jam entry itu gimana? Nah, itulah disiapkan ini. Loop-nya. Nanti suhu ya, ini alatnya digital. Jadi ada komanya, kan ya? Jadi ada lebih digital. Jadi bilang real. Jadi float, kan ya float. Itu ya float. Nah, dari situ. Terus berikutnya bisa ini. Bisa menyelesaikannya ya, nampilin rata-rata hariannya berapa kan 24 jam, rata-rata minggunya berapa, rata-rata
bulannya setiap apa kan ya, tiap bulan tuh ini rata-rata tahunnya apa ya, kita bisa kembangkan seperti itu kan ya, kembangkan. Nanti dibeli oleh apa itu meteorologi kan ya, mereka udah punya lah pasti program simple itu ya, nggak laku lah dijual. Nah ini hasilnya kan ya, lanjut suhu ternahnya, nah bisa juga kan ya di tanggal berapa ini ya, nanti tergantung mau nyari tanggal berapa suhu tertinggi ya, nanti buat aja datanya yang jelas disimpan dulu setahun. Nah bagaimana mengolah data untuk mendapatkan ini dalam waktu setahun misalnya, atau ini bulan September aja, atau bila perlu kita ekspansi ke setahun supaya programnya lebih umum ya. Nah itu ya, jadi ini contoh-contoh. Jadi Anda bisa perdalam lagi. Jadi untuk re-nya udah saya anggap habis. Dan bagi yang tidak lihat tadi, nah ini ada PR kan ya, tugas yang saya udah posting di ini, posting di Edunext kan ya, udah saya posting di Edunext. Nah soalnya itu lebih panjang dikit pada ini ya, tapi intinya sama ya. Nah itu di Edunext. Nah Edunext. Nah, untuk tugas ini kan disuruh algoritma pseudocode ya. Itu algoritma tulis tangan aja, ya jangan ngabisin waktu banyak-banyak kan ya. Tulis tangan, nanti itu dipoto atau scan ya, foto capture kan ya dengan ini. Nanti picture-nya masukkan ke dialognya itu ya, dialognya di Edunext kan ya, untuk jawaban itu aja ya. Sehingga saya nanti ininya mudah. Untuk program ya, nah itu dari Python-nya nggak perlu di print, nah, ini langsung aja itu copy and paste dalam text file, taruh di situ. Ya jangan membuat saya repot, memberi link ke Google, ke Drive dan yang lainnya. Nggak selesai saya periksa nanti ya. Itu ya, yang gitu saya nggak bisa periksa, dan berikutnya untuk pertama mau saya periksa, karena berikutnya nggak ini, nyita waktu. Cara kita selesaikan dengan adatnya Edunext ya. Yang lebih langsung di situ. Ada yang ingin ini menyampaikan sesuatu karena tidak jelas? Gimana? Ada? Ini ya, mohon tugas ini ya di Edunext sudah ada ya. Ini harus masuk paling telat Senin ya, sebelum kuliah ya, jam berapa ya set? Ya di situ udah muncul set. Sebelumnya itu loh. Nah, jangan ini sederhana ya, untuk melatih. Pseudo-nya seperti apa ya, ikutin ini. Pseudo itu kan nyampur-nyampur, ada yang situ if then itu kan gaya Pascal, ada yang enggak juga itu ya. Karena ikutin aja yang ada di PowerPoint sebelumnya itu ya. Karena itu tidak ada standarnya itu. Ya. Kalau lihat buku, tiap buku bisa beda-beda. Senangnya penulis kan ya, dia familiar dengan, bukan familiar, penulis itu mikir untuk pembacanya bukan yang bacanya dengan pseudo sini mudah ngikutin nggak? Itu ya, kalau mereka mudah bagi mereka ya itu yang mereka tulis kan, gampangnya gitu. Itu ya. Ini sudah ini waktu ya kita itu ini kita akhiri ya kuliah ini. Itu. Ada yang bertanya lagi, saya akan sering suruh tunjuk-tunjuk itu ya. Jadi ketika kuliah jangan pakai AP tidur-tiduran, itu ya. Tuh. Jadi serius lah ya, serius. Ya terus serius, hanya 4 tahun saya cepat lulus. Jangan ini, jangan berubah semangat. Gitu. Ya semakin semangat, jangan turun semangat. Udah ya, kalau sudah ini saya stop ininya, recordingnya, apa stop ya. Ya langsung aja N ya, N langsung udah stop. Oke ya, end meeting for all ya. Ketemu ya hari Senin ya minggu depan. Terima kasih, Pak.